Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Saat ini, Ayu Sucipto masih memeriksa foto penumpang pria di bandara Jepang di depan komputer. Melihat Jevi Sucipto kembali, Ayu Sucipto meliriknya dan bertanya dengan sedikit marah, "Apa yang ayah cari? Apakah dia membuat alasan untuk membersihkan dirinya sendiri?" "Tidak," Jevi Sucipto kemudian menghela nafas. "Ayu, ayah dikirim ke Australia oleh kakek." "Apa?" Ayu Sucipto berseru kaget. "Ayah dikirim ke Australia? Kapan? Kenapa?" "Baru saja," Jevi Sucipto berkata dengan sedih. "Ayah telah mengemasi barang bawaannya dan berangkat ke bandara. Dan paman kedualah yang mengantarnya ke bandara." Ayu Sucipto bertanya dengan sangat bingung, mengapa kakek mengantar ayah ke Australia? Dari awal hingga akhir, hubungan dengan ayah tidak lebih dari hubungan Raya Sucipto dengannya. Mengekspos anak perempuan tidak sah bukanlah masalah besar, kenapa kakek sampai berbuat seperti itu? Jevi Sucipto berkata, "Ayah berkata, kakek ingin dia yang disalahkan atas kasus-kasus selama di Jepang." Hati Ayu Sucipto tiba-tiba terkekeh, dan dia berseru, "Ini mengerikan, mengerikan, ini mengerikan. Ayah pergi, kakek pasti akan menumpahkan semua masalahnya kepada ayah." Setelah itu, Ayu Sucipto berkata dengan gugup, "Aku pikir, kakek mungkin akan mengumumkan kepada publik bahwa keputusan untuk mengkhianati Raya Sucipto dibuat oleh ayahnya. Dengan cara itu, dia bisa menyingkirkan penghujatan karena mengkhianati cucunya. Dan ayah akan dibebani dengan pot hitam dari mengkhianati putrinya sendiri." Jevi Sucipto berkata tanpa daya, "Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kakek meminta ayah pergi malam ini, dan ayah harus pergi." Ayu kemudian memandang Jevi Sucipto dan berkata dengan serius, "Saudaraku, keluarga Sucipto mungkin akan berubah 100%. Jevi Sucipto bertanya, "Apakah kamu juga merasakannya?" Ayu Sucipto lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, aku tidak peduli tentang uang atau kekuasaan. Bagaimanapun, aku seorang perempuan, dan aku tidak dapat mewarisi banyak properti, tetapi kamu berbeda. Jika ayah kita tidak bisa berdiri lagi, maka kamu akan berakhir di masa depan." Jevi Sucipto menutupi wajahnya dan berkata dengan sangat sedih, "Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku dapat melihat bahwa kakek sangat ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dan hal terbaik untuk menyelamatkan diri adalah mengorbankan ayah kita." Setelah mengatakan itu, dia berkata lagi, "Selain itu, berita yang sengaja dibuat kakek akan menyiarkan bahwa ayah kitalah yang sudah mengkhianati anak haramnya sendiri. Ini benar-benar terlalu kejam." Kemudian dia menghela nafas sejenak, lalu melanjutkan perkataannya, "Begitu tuduhan ini dikonfirmasi ke ayah kita, maka di mata orang luar, ayah kita akan memiliki citra yang kejam, dan dampaknya pasti sangat buruk. Tekan saja titik ini, kakek tidak akan pernah membiarkan dia mewarisi posisi patriark keluarga Sucipto." Karena itu, Jevi Sucipto mendesah pelan, "Oh, keluarga kita, mungkin mulai sekarang, kamu tidak akan bisa bangun lagi." Alis indah Ayu Sucipto berkerut erat. Dia mengatupkan gigi putih kecilnya yang rapi dan berkata dengan tegas, "Tidak. Kita harus membantu ayah kita mendapatkan kembali posisi pewaris." Jevi Sucipto berkata tanpa berpikir dan bertanya,
Bagaimana cara meraihnya? Ayu Sucipto berkata dengan dingin, "Jangan tanya dulu. Besok kita akan pergi ke Jakarta dengan ibuku, dan menjauh dari tempat yang tidak tepat dan salah ini untuk saat ini. Aku punya cara sendiri untuk membantu ayah mendapatkan kembali semua ini." Setelah setengah jam kemudian, sebuah Boeing 747 mengubah jet pribadi diluncurkan dari Bandara Surabaya. Pesawat dengan model yang sama dengan US Presidential Air Force One, dengan tata letak kokpit 3 tingkat yang khas, dapat memuat hingga 467 penumpang. Tapi sekarang, di seluruh pesawat, selain kru, hanya ada satu penumpang, dan penumpang ini adalah Zain Sucipto. Jarak penerbangan dari Surabaya ke Queensland, Australia sekitar 9.000 km. Tidak mungkin pesawat pribadi kecil dan menengah biasa terbang langsung pada rute yang begitu panjang. Hanya pesawat penumpang besar seperti 747 dengan jangkauan lebih dari 10.000 km yang dapat menyelesaikan penerbangan langsung. Saat ini, Zain Sucipto sangat tertekan di pesawat. Melihat keluar jendela, pemandangan malam Surabaya yang terang benderang semakin jauh, dan suasana hatinya semakin berat. Hanya kurang dari 20 menit setelah pesawat lepas landas, seseorang mengirim serangkaian foto ke kotak surat wartawan dari media besar di Surabaya. Kumpulan foto ini diambil dari bidikan diam-diam jarak jauh Zain Sucipto saat bergegas ke bandara, melewati bagian keamanan, dan naik ke pesawat. Karena saat itu pada malam hari, foto sedikit buram dan ada sedikit noise, tetapi fotografernya tepat, sehingga orang dapat mengenali orang dalam foto secara sekilas, yaitu Zain Sucipto. Selain mengirimkan foto-foto tersebut kepada wartawan, snapshot tersebut juga mengungkap pesan gosip kepada wartawan. Pesan itu menyatakan, kebenaran tentang insiden Raya Sucipto adalah bahwa Tuan Chen Sucipto tidak berpartisipasi dalam seluruh urusan ini. Orang yang berkonspirasi dan mengkhianati Raya Sucipto dengan pasukan bela diri Jepang sebenarnya adalah ayah biologis Raya Sucipto. Pihak media yang lain juga memberitakan, alasan Zain Sucipto ingin Raya Sucipto adalah karena dia tidak ingin Raya Sucipto terungkap sebagai anak haramnya. Dia ingin rahasia ini terkubur selamanya. Pihak lain bahkan memecahkan sebuah cerita dengan mengatakan, setelah insiden itu terungkap, Lina Hadid, istri asli Zain Sucipto, segera kembali ke keluarga kelahirannya dan dengan teguh ingin menceraikan Zain Sucipto. Alasan Zain Sucipto meninggalkan Surabaya semalaman, ketika dia pergi ke Australia, dia sebenarnya tahu kalau dia adalah master di balik layar dan itu akan terungkap. Itu sebabnya aku lari dari pusat perhatian dalam semalam dan membiarkan ayahnya Chen Sucipto tinggal di Surabaya untuk menjaganya. Media mendapat petunjuk ini dan langsung menganggapnya sebagai berita ledakan, jadi mereka menyiarkannya terlebih dahulu. Begitu berita itu muncul, itu langsung menyebabkan kejutan dari opini publik. Sebelumnya, Teritorial Keamanan Nasional Jepang adalah Chen Sucipto, sesepuh keluarga Sucipto lah yang mengkhianati Raya Sucipto. Namun berbeda dengan rakyat domestik, justru Zain Sucipto lah yang mengkhianati Raya Sucipto yang lebih bisa dipercaya. Alasannya adalah sebagai berikut. Poin pertama adalah bahwa Raya Sucipto adalah putri haram Zain Sucipto. Zain Sucipto ingin mempertahankan reputasinya, pengaturan pribadinya, dan pernikahannya. Karena itu, dia tidak ingin melihat identitas Raya Sucipto terungkap. Karena itu, dia membunuh Raya dengan motif fundamental. Poin kedua adalah perintah Raya Sucipto untuk menghancurkan keluarga Matsumoto di Jepang diberikan oleh Zain Sucipto. Ini menunjukkan bahwa metode Zain Sucipto sangat kejam, keji, dan tidak manusiawi. Karena itu, dia ingin membunuhnya. Argumen itu bahkan lebih bisa dipertahankan. Poin ketiga adalah Zain Sucipto pasti memiliki hantu di dalam hatinya. Jika tidak, mustahil untuk berangkat ke Australia tanpa ragu-ragu pada malam setelah insiden tersebut.
Lari ini membuktikan bahwa dia pasti punya masalah besar. Dengan artikel berita yang terus menyebar, Zain Sucipto langsung menjadi orang yang paling minder di hati orang-orang di seluruh negeri. Dialah yang memerintahkan pembunuhan puluhan pasang surut keluarga Matsumoto, dialah yang mendorong putrinya sendiri ke dalam lubang api sendirian, dan dialah yang melarikan diri karena malu dengan ekor yang diapit di tempat pertama. Akibatnya, ada gelombang perang salib melawan Zain Sucipto di internet. Hanya saja Zain Sucipto masih berada di pesawat saat ini dan tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.